Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Nama saya Rais Azhar Rambe, NIM saya 0306231053. Saya berasal dari PGMI 2 semester 3. Izinkan saya mengajak teman-teman sekalian untuk mendiskusikan materi tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia. Baik, langsung saja. Perhimpunan Palang Merah Indonesia adalah organisasi kemanusiaan terkemuka di Indonesia yang berkomitmen untuk membantu masyarakat melalui berbagai program. Dengan semangat pelayanan, PMI berupaya meringankan penderitaan dan membangun komunitas yang lebih tangguh dan sejahtera. Sejarah dan misi Perhimpunan Palang Merah di Indonesia. Awal berdiri, PMI didirikan pada tahun 1945 sebagai bagian dari Gerakan Palang Merah Internasional. Yang kedua, misi kemanusiaan. PMI bertekad untuk mengurangi penderitaan, melindungi kehidupan, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Dan yang terakhir, layanan terpadu. PMI menyediakan berbagai layanan kesehatan, sosial, dan kebencanaan untuk masyarakat Indonesia. Struktur organisasi dan tata kelola. Yang pertama, kepemimpinan. PMI diketuai oleh Ketua Umum yang dibantu oleh Dewan Pengurus. Yang kedua, jangkauan nasional. PMI memiliki cabang di seluruh provinsi dan kabupaten atau kota di Indonesia. Yang ketiga, ada tata kelola. PMI menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat. Dan yang terakhir, ada sumber daya manusia, didukung oleh relawan yang berdedikasi dan profesional di bidangnya. Program dan inisiatif utama. Yang pertama, layanan kesehatan. PMI menyediakan layanan kesehatan primer, donor darah, dan pelatihan pertolongan pertama. Yang kedua, pengurangan resiko bencana. PMI mempersiapkan dan melatih masyarakat untuk menghadapi bencana alam. Dan yang terakhir, pemberdayaan komunitas. PMI mendukung program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis komunitas. Dan selanjutnya, tanggap darurat dan kesiapsiagaan bencana. Yang pertama, peringatan dini. PMI memantau dan memberikan peringatan dini bencana alam untuk meminimalkan dampak. Yang kedua, evakuasi dan penyelamatan. Tim SAR PMI siap dikerahkan untuk melakukan evakuasi dan pertolongan pertama. Yang ketiga, distribusi bantuan. PMI menyalurkan bantuan berupa logistik, makanan, dan kebutuhan dasar lainnya. Layanan kesehatan dan sosial berbasis komunitas. Yang pertama, kesehatan dasar. PMI menyediakan layanan kesehatan primer dan promosi kesehatan di komunitas. Yang kedua, ada pendidikan kesehatan. PMI melaksanakan program pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran kesehatan. Dan yang terakhir, ada pemberdayaan masyarakat. PMI mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program-program pembangunan sosial. Mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan. Yang pertama, keadilan dan kesetaraan. PMI menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan bagi seluruh masyarakat. Yang kedua, budaya saling menghormati. PMI mempromosikan saling menghormati dan toleransi di antara masyarakat. Dan yang ketiga, kepedulian sosial. PMI mendorong semangat gotong royong dan kepedulian di antara warga. Peluang relawan di Palang Merah Indonesia. Bidang bantuan kemanusiaan. Relawan membantu dalam tanggap darurat, distribusi bantuan, dan rehabilitasi. Yang kedua, layanan kesehatan. Relawan terlibat dalam donor darah, pelatihan pertolongan pertama, dan edukasi kesehatan. Yang ketiga, pengurangan resiko bencana. Relawan membantu dalam kesiapsiagaan, mitigasi, dan pemulihan bencana. Dan yang terakhir, pemberdayaan masyarakat. Relawan berpartisipasi dalam program-program pembangunan berbasis komunitas. Selanjutnya, kemitraan dan kolaborasi global. Kerjasama internasional. PMI aktif terlibat dalam Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Yang kedua, pertukaran pengetahuan. PMI berbagi pengalaman dan praktik terbaik dengan organisasi kemanusiaan global. Dan yang terakhir, mobilisasi sumber daya. PMI menjalin kemitraan untuk mendapat dukungan dan pendanaan kegiatan. Masa depan Palang Merah Indonesia. Yang pertama, inovasi berkelanjutan. PMI terus mengembangkan program dan layanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kedua, penguatan kapasitas. PMI memperkuat kemampuan relawan dan infrastruktur untuk menghadapi tantangan masa depan.
Yang ketiga, perluasan jangkauan. PMI akan meningkatkan akses dan jangkauan layanan ke seluruh pelosok Indonesia. Dan yang terakhir, kolaborasi strategis. PMI akan memperluas kemitraan dengan pemangku kepentingan untuk mencapai dampak yang lebih luas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.